Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ketemu lagi dengan saya Cindy Julita dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini kita akan membahas mengenai materi evolusi, yaitu sejarah evolusi kehidupan. Yang pertama, teori asal-usul kehidupan. Teori yang pertama yaitu teori abiogenesis. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Nah, jadi teori ini penganutnya adalah para ilmuwan di masa lampau seperti Aristoteles dan kemudian didukung oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1677. Anthony mendukungnya dengan memperlihatkan melalui mikroskop bahwa makhluk rengit berasal dari jerami yang direndam. Kemudian, teori abiogenesis ini didukung oleh seorang ahli dari Inggris bernama Needham. Nah, Needham melakukan penelitian dengan merebus kaldu di dalam wadah beberapa menit ditutup dengan gabus. Setelah beberapa hari, terdapat bakteri di dalam kaldu tersebut. Dengan ini, Needham membuktikan bahwa bakteri berasal dari kaldu. Selanjutnya, teori abiogenesis ini sangat didukung oleh ahli bernama Van Helmont yang mengklaim bahwa pembentukan tikus dalam 21 hari jika baju basah kuyup disimpan di lumbung gandum. Pemikiran ini belum ditunjang dengan teknologi modern, tetapi hanya cenderung melihat faktanya tanpa pembuktian ilmiah. Maka teori abiogenesis ini ditentang oleh beberapa ahli seperti Lazarus Panzani, Louis Pasteur, dan Francisco Redi. Yang kedua itu ada teori biogenesis. Teori biogenesis adalah kebalikan dari teori abiogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lain. Teori ini didukung oleh beberapa ahli seperti Lazarus Panzani, Louis Pasteur, dan Francisco Redi. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Lazarus Panzani, yaitu merebus sayuran dan daging di dalam botol. Botol yang pertama yaitu botol tertutup, yang kedua botol terbuka, di mana pada botol tertutup tidak terdapat mikroorganisme dan pada botol terbuka terdapat mikroorganisme. Jadi Lazarus Panzani mengatakan bahwa mikroorganisme yang terbentuk dari makhluk hidup yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya yaitu eksperimen yang dilakukan oleh Francisco Redi. Dia menyediakan 3 toples yang berisi daging. Toples yang pertama itu toples terbuka, toples yang kedua ditutupi kain kasa, dan toples yang ketiga kedap udara. Berdasarkan eksperimen ini, belatung hanya terdapat pada toples terbuka dan tidak terdapat pada toples tertutup. Hal ini karena daging dalam toples tertutup tidak didatangi lalat sehingga larva tidak berkembang. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Francisco Redi, membuktikan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, eksperimen yang dilakukan oleh Louis Pasteur, di mana eksperimen ini menyempurnakan teori dari Lazarus Panzani. Dalam eksperimen ini, Louis Pasteur menggunakan air kaldu yang diletakkan dalam labu leher angsa dengan tujuan agar udara bisa masuk dan mikroorganisme terperangkap pada dinding dasar kaca leher angsa. Bisa dilihat pada gambar di samping. Pada gambar pertama, air kaldu dalam labu leher angsa dipanaskan, kemudian didiamkan sesaat. Hasilnya, air kaldu tetap jernih karena tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme. Hal ini karena partikel debu yang mengandung kuman di udara terperangkap di leher melengkung. Pada gambar kedua, air kaldu dipanaskan, kemudian leher angsa dipatahkan dan didiamkan sesaat. Hasilnya, air kaldu keruh akibat dari terkontaminasi mikroorganisme di udara. Gambar yang ketiga, air kaldu dipanaskan, kemudian air kaldu dalam labu dimiringkan. Hasilnya, air kaldu keruh akibat dari terkontaminasinya mikroorganisme di udara. Dari eksperimen ini dibuktikan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga itu adalah teori evolusi kimia. Para ilmuwan terus berpikir dan menciptakan teori-teori baru mengenai evolusi kehidupan yang ada di bumi. Salah satunya adalah teori evolusi kimia. Teori ini didukung oleh beberapa ahli, yaitu Alexander Oparin, J.B.S. Halden, Stanley Miller,
dan Harold Urey. Alexander Oparin dan J.B.S. Halden menyatakan bahwa lautan yang baru terbentuk banyak mengandung molekul sederhana. Molekul sederhana kemudian membentuk molekul yang lebih kompleks. Mereka juga berpendapat bahwa atmosfer bumi primitif terdiri dari gas nitrogen, uap air, metana, gas hidrogen, karbon monoksida, dan amonia. Kemudian Stanley Miller dan Harold Urey melakukan eksperimen untuk membuktikan hipotesis dari Alexander Oparin dan Halden. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan, membuktikan bahwa komponen makhluk hidup terbentuk dari senyawa kimia, yaitu amonia, metana, dan uap air. Hai, ketemu lagi sama saya Dewi Marastuti. Tadi kan kita sudah membahas mengenai asal-usul kehidupan. Sekarang bersama Dewi akan membahas mengenai bukti-bukti evolusi. Baiklah, di sini kami akan membahas bukti-bukti evolusi. Ada 5 bukti evolusi. Yang pertama ada anatomi perbandingan, kemudian ada embriologi, yang ketiga ada biokimia perbandingan, terus ada struktur kromosom, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai paleontologi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai bukti evolusi, yaitu bukti anatomi perbandingan. Nah, seperti yang kita tahu, anatomi perbandingan berarti di sini di bukti evolusi ini kita akan membahas perbandingan anatomi, baik itu persamaan atau perbedaan dari suatu organisme atau makhluk hidup. Nah, dapat teman-teman lihat di sini kami menyajikan tabel mengenai perbandingan anatomi lengan. Di sini ada lengan manusia, kucing, paus, dan juga kelelawar. Nah, dapat teman-teman lihat di sini dia memiliki struktur anatomi yang hampir sama. Ada humerus, karpal, metakarpal, una. Apa kita lihat juga yang membedakan di antara keempat struktur anatomi ini tadi itu adalah bentuknya saja. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Ini sesuai dengan fungsi masing-masing lengan pada spesies itu tadi. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa semakin dekat kekerabatan suatu organisme atau makhluk hidup, maka struktur anatominya itu akan lebih banyak yang sama. Nah, yang kedua kita akan membahas bukti evolusi berdasarkan embriologinya. Seperti yang kita ketahui, embriologi itu adalah awal perkembangan. Nah, di sini kami menyajikan tabel mengenai embriologi pada beberapa spesies. Nah, dapat kita lihat antara ikan dengan spesies yang lain. Ini pada masa awalnya atau tahap awal embriologinya ini memiliki bentuk yang sama. Nah, namun pada tahap pertengahan dan tahap akhir ini memiliki banyak perbedaan. Seperti pada ikan. Ikan ini nanti akan muncul yang namanya sirip. Salamander akan muncul ekor. Manusia nanti akan muncul kaki bagian depan. Nah, berdasarkan tabel ini tadi, kita bisa mengetahui bahwasannya bila ada 2 jenis organisme atau makhluk hidup, itu bila memiliki kekerabatan yang dekat, bisa jadi proses perkembangan atau embriologinya itu memiliki banyak persamaan. Nah, dapat kita lihat tadi yang ikan dengan hewan lain ataupun dengan manusia, pada proses awal embriologinya itu sama, namun setelah dewasa banyak perbedaan. Nah, kesamaan mereka saat awal perkembangan itulah yang menguatkan adanya kesamaan nenek moyang dari spesies-spesies itu tadi. Nah, yang ketiga yaitu bukti biokimia perbandingan. Nah, biokimia perbandingan ini yang dibandingkan apa? Urutan asam amino dari proteinnya. Nah, apabila suatu makhluk hidup atau organisme itu memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, maka urutan asam amino dalam proteinnya itu memiliki banyak persamaan. Nah, dan sebaliknya, apabila kekerabatan antara makhluk hidup atau organisme itu jauh, maka urutan asam amino dalam proteinnya itu memiliki banyak perbedaan. Nah, yang keempat yaitu bukti evolusi struktur kromosom. Nah, di sini apabila 2 spesies atau 2 makhluk hidup itu memiliki kemiripan pada karyotypnya, itu berarti dia memiliki hubungan kekerabatan yang semakin dekat. Nah, contohnya di sini ada manusia dibandingkan dengan simpanse dan juga orangutan. Ternyata karyotype pada tiga spesies ini tadi memiliki banyak persamaan. Yang membedakan dari ketiganya ini apa? Yang membedakan adalah jumlah kromosom pada tiap-tiap spesies itu tadi. Yang kelima yaitu bukti evolusi paleontologi atau yang lebih dikenal dengan ilmu tentang fosil. Fosil merupakan
sisa-sisa organisme hidup yang telah terawetkan secara alami dan telah berusia jutaan tahun, sekitar 7.000 tahun. Nah, yang bisa dijadikan fosil dari suatu makhluk hidup itu dapat yang pertama, bagian tubuh yang utuh. Yang kedua, bisa bagian-bagian dari tubuh spesies atau makhluk hidup itu tadi. Yang ketiga, bisa berupa jejak. Terus yang terakhir itu kotoran dari makhluk hidup atau spesies itu sendiri. Nah, berikut kami tampilkan contoh dari fosil. Halo, balik lagi bersama saya Mariati. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai teori-teori tentang evolusi. Kemudian dilanjutkan dengan bukti-bukti dari evolusi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai mekanisme dari evolusi. Masuk ke materi, mekanisme evolusi merupakan perubahan dari makhluk hidup yang sederhana ke makhluk hidup yang lebih kompleks. Nah, pada mekanisme evolusi ini dapat dijelaskan melalui 3 proses. Yang pertama adalah spesiasi, dan yang kedua hukum Hardy-Weinberg, kemudian ada pola-pola evolusi. Yang pertama ada spesiasi. Spesiasi merupakan pembentukan spesies baru. Menurut Ernest Mayr, individu dikatakan satu spesies apabila mampu melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Nah, pada spesiasi ini ada 2 proses. Yang pertama anagenesis dan yang kedua kladogenesis. Yang kedua itu adalah hukum Hardy-Weinberg. Menurut hukum Hardy-Weinberg ini, kita dapat mengetahui perubahan tentang frekuensi alel. Nah, apa sih fungsi dari mempelajari frekuensi alel? Nah, dalam mempelajari frekuensi alel ini, kita dapat mengetahui suatu populasi dan dapat mengidentifikasikan populasi yang mengalami evolusi. Nah, menurut hukum Hardy-Weinberg ini, suatu perubahan frekuensi gen pada suatu populasi tidak akan mengalami perubahan jika kondisi berikut tidak terpenuhi. Nah, yang pertama itu adalah di mana ukuran populasinya besar, kemudian tidak terjadinya mutasi, tidak terjadinya migrasi atau yang disebut aliran gen, kemudian perkawinannya terjadi secara acak dan tidak terjadi seleksi alam. Secara sistematis, hukum Hardy-Weinberg ini dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Yang ketiga adalah pola-pola dari evolusi. Nah, pada mekanisme evolusi ini terjadi mengikuti pola-pola evolusi di antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada yang namanya evolusi divergen, atau terjadi jika suatu spesies yang berbeda berkembang dari nenek moyang yang sama. Kemudian yang kedua ada evolusi konvergen, di mana evolusi ini terjadi ketika 2 spesies yang berkerabat jauh memiliki sifat atau karakteristik yang mirip. Nah, hal ini terjadi karena spesies tersebut hidup dalam habitat yang sama sehingga dituntut untuk beradaptasi pada lingkungan yang sama. Kemudian yang ketiga ada yang namanya radiasi adaptif, di mana radiasi adaptif ini terjadi ketika sejumlah anggota populasi tunggal mengalami evolusi divergen secara bersama-sama. Radiasi adaptif ini merupakan kecenderungan suatu populasi untuk mengalami evolusi dan mengalami perubahan bentuk tubuh sebagai respon adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan yang berbeda. Nah, yang terakhir ada yang namanya koevolusi, di mana terjadi ketika 2 spesies yang sama-sama melakukan evolusi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Biasanya koevolusi ini terjadi pada 2 spesies yang memiliki interaksi dekat secara ekologi. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai materi sejarah evolusi dari kehidupan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.